Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini diberikan kemudahan-kemudahan, dapat menikmatin pemberian Allah. Banyaknya nikmat napas, nikmat udara, nikmat rezeki, nikmat istirahat. Kepada mereka yang sakit, semoga cepat sembuh. Pertemuan kita edukasi 5 jalan menuju takwa. Nah, ini takwa ini memang akhir daripada kita sebagai tempat berpayah-payah. Kalau masih hidup ini namanya berpayah-payah. Nggak bisa kita sambil beribadah, nggak bisa. Begitu kita dipanggil Allah, maka selesailah kebebasan kita, sehingga kita tidak lagi berpayah-payah beribadah. Berapa payahnya sedang tidur, terbangun, melaksanakan sholat malam, saat azan terbangun, melaksanakan sholat subuh. Nah, oleh sebab itu jalan menuju takwa adalah proses spiritual untuk menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Jadi kalau kita melaksanakan perintahnya, tentu kita akan mendapatkan takwa. Namun dalam arti kita melaksanakan pemenuhan larangan-larangannya tidak kita kerjakan. Karena dalam ilmu pengetahuan kita sudah melaksanakan perintahnya. Jadi kita harus bisa untuk menuju takwa. Syukur-syukur kita termasuk orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu tidak iri, tidak dengki. Orang takwa itu penderma, yang dia miliki sebagian adalah milik orang lain. Kelihatan orang sakit cepat dibantu, wah itu sudah takwa. Ada juga kita mengingat, kita melaksanakan perjanjian. Jadi kita bersahadat, senantiasa mengingat, berkomitmen atau ikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti janji kita yang kita ucapkan dalam setiap sholat. Jadi kita setiap sholat mengucapkan Allahu Akbar, semuanya yang paling besar ada Allah, yang lain kecil. Kepadanya aku ngabdi, kepadanya aku minta tolong, ampunkan dosaku, mudahkan rezekiku dalam sholat, tutupkan aibku di dalam sholat. Itu kita memang menyerahkan diri. Itulah untuk menuju takwa, yaitu melaksanakan perjanjian, melaksanakan ikrar, kehambaan kepada Allah. Yang kedua yaitu merasa diawasi. Kalau kita sudah mengingat perjanjian kita bersahadat, kita sudah balik, tahu apa yang tidak dikerjakan itu berdosa, sehingga kita melaksanakan, kita diawasi, bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam gerak-gerik. Jadi Allah itu sangat dekat dari urat nadi leher kita. Jadi jangan kita lupa, wah Allah tidur, nggak bisa. Bagaimanapun kegiatan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kalau sudah tahu bahwa kita diawasi, maka kita termasuk kategori adalah orang yang takwa. Kita mau berbuat salah, azan mengumandang, kita tidak kerjakan, kita tahu bahwa kita diawasi, kita mendengar panggilan Allah. Tapi kalau hati kita waktu kumandangnya azan, hati kita tidak bergetar, kita nanti sajalah, apa itu capek-capek sholat gitu-gitu aja, rezeki saya kayak gini, nggak boleh. Jadi kita tidak memenuhi perintahnya, berarti kita ingkar. Jadi kalau kita tahu bahwa kita diawasi, kita melaksanakan perjanjian, insya Allah kita termasuk orang-orang yang menuju jalan
takwa. Enak menuju jalan takwa, cuman yaitu tantangannya, kadang teman, kadang istri, kadang anak, sehingga lupa yang dilarang dikerjakan, yang bukan rezekinya diambil untuk keperluan anaknya, keperluan istrinya, keperluan dia sendiri tanpa dia ketahui, membangun rumah dengan bukan uang yang halal. Ini yang nanti dia ingkar. Jadi kita diawasi, kalau sudah mengatakan semua diawasi, makanya kita tetap termasuk orang yang menuju takwa. Kita sudah menyadari bahwa kita diawasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita evaluasi, melakukan introspeksi. Ya itulah minimal 3 bulan sekali kita termenung, kita mengkaji diri sejauh mana ibadah kita 5 waktu, sejauh mana rezeki yang kita dapat untuk kita sedekahkan. Saya kalau nanti sehat akan membantu tempat anak yatim. Wah ini bagus, sehingga dia betul-betul melaksanakan introspeksi diri, sehingga dia melaksanakan amal ibadah dan dia menjauhi daripada dosa, sehingga dia sudah mempunyai bekal untuk hari esok. Jadi kalau begitu dia mendengarkan azan sholat asar, dia melaksanakan sholat asar, dianggapnya inilah sholat terakhir dia. Syukur-syukur nanti maghrib sempat lagi dia sholat, mungkin inilah sholat maghrib terakhir saya. Toh belum juga dia meninggal, isya begitu. Kalau dia sudah sholat isya berjamaah si laki-laki, maka plong dia untuk tidur itu betul-betul sudah melaksanakan perintah. Itulah yang perlu kita mengkaji diri, dikatakan sebagai evaluasi diri, sehingga kita dapat apakah saya lebih banyak melaksanakan amal, kenapa saya juga masih melaksanakan dosa. Nah ini sudah bagus kalau dia sudah menyadari bahwa dia tidak akan mau berbuat dosa. Kalau hatinya cepat tergerak melihat orang tidak punya, hatinya tergerak melihat orang sakit, hatinya tergerak hubungan sosialnya tetangga. Jadi orang yang takwa tersebut dia cepat respon kepada tetangganya sebagai hubungannya sesama manusia. Jadi dia sudah menjaga hubungannya kepada Allah, dia juga perlu menjaga hubungannya sesama manusia. Sehingga akan dia kaji dirinya tadi, dia tahu bahwa ini sebagai untuk menghadapi hari esok. Jadi hari esok ini sangat, saya yang lalu mengatakan bahwa 3,5 jam lah kita hidup ini. Kenapa? Karena satu hari di akhirat itu 1000 jam. Ya kalau umur kita paling cepat 100 jam, ya 3,5 jam. Jadi perlu. Baru yang selanjutnya yang keempat yaitu kita menghukum diri. Maksudnya apa? Kita memberikan sanksi atau konsekuen kita pada diri sendiri, seperti memperbanyak puasa, baik itu puasa Senin Kemis, atau kita rajin bersedekah. Ini juga sebagai untuk supaya kita tidak bebas. Jadi kita melaksanakan menahan nafsu ya dengan kita melaksanakan puasa, sehingga kita konsekuen. Atau kita sedekah. Jadi setiap berangkat subuh ke masjid sedekah subuh. Sebelum terbit matahari kita sudah, bukan nilainya ya 5.000 rupiah udah cukup banyak itu ya, 3.000 lah setiap pagi. 5.000 ya bagus, kita laksanakan. Lebih bagus sedikit tapi rutin daripada sekali dia sholat 50.000 tapi besok nggak sholat. Wah ini hatinya tidak tergerak, tidak bergetar mendengarkan azan.
Jadi makin pulas dia, padahal HP-nya sudah disetel itu alarmnya. Itu yang dimaksud dengan muakabah. Jadi muakabah ini menghukum diri, memberikan sanksi atau konsekuensi pada diri sendiri, memperbanyak puasa atau sedekah. Ketika melakukan kesalahan, dia langsung tahu aku melanggar aturan. Nah, ini sudah bagus. Atau ada juga yang disebutkan muwajadah atau kesungguhan. Jadi kalau dia sudah bersungguh-sungguh, berjuang dengan penuh kesungguhan dan istiqomah dalam meyakinkan ketaatan serta menahan dan daripada nafsu, sehingga orang tersebut mungkin dia lebih dekat rasa terpanggilnya dengan masjid. Kalau sudah selesai pulang sholat, jadi begitu imam mengatakan assalamualaikum kanan kiri, dia belum pulang, dia masih melaksanakan zikir-zikir, membaca ayat kursi, mungkin dia membacakan qul a'udzu birabbinas sampai 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, sehingga dia melaksanakan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita harapkan itu sebenarnya takwa. Takwa mengucapkannya itu lebih mudah. Semoga kita menjadi orang yang takwa. Jadi kalau orang udah takwa itu ya rajin kita beribadah, rajin kita bersedekah, tahu kesusahan orang lain. Jadi jangan sempat kita mempunyai harta tapi hati kita tertutup kepada mereka yang membutuhkan. Diam saja hati ini, tidak bergerak hati ini. Ya kita membantu di panti asuhan, lihat apa kebutuhan mereka. Wah, kita lihat sudah tidak pantas Al-Qur'annya, kita bersedekah Al-Qur'an. Ini sebenarnya baliknya ke diri kita, bukan kepada Allah. Ke diri kita itu sendiri. Jadi bisa kita sehat tadi karena kita rajin bersedekah. Kita sakit tadi karena kita bersedekah, bisa sembuh sakit kita. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.